pertama dan tentunya adalah sesuatu yang paling utama, wajib disampaikan oleh seorang khatib di atas mimbar, yaitu untuk menyampaikan pesan takwa. Takwa untuk diri khatib pribadi dan juga untuk kita semuanya. Sebab takwa adalah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketakwaan itu menjadi wasilah Allah ridha kepada kita. Dan dengan ridha serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib selalu menyampaikan, mudah-mudahan cinta kita, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertepuk sebelah tangan. Kita betul-betul menjadi umat yang dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak akan dibela oleh beliau. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bulan Rajab. Artinya tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Di bulan Rajab ada peristiwa istimewa, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah salat. Banyak di antara masjid ataupun majelis ta'lim mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun silih berganti, dari masjid ke masjid, dari majelis ta'lim ke majelis ta'lim. Selalu diadakan peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Selama ini berapa tahun kita sudah mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj, dan sudah sebanyak apa peringatan itu membawa perubahan pada salat kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu, amalan pertama yang nantinya akan dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salah, adalah perkara salatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semuanya di akhir tahun 2025 ini untuk mengevaluasi kualitas salat kita dan kuantitas salat kita. Dari salat fardu, apakah salat fardu yang 5 sudah kita lakukan dengan baik? Sudahkah kita tunaikan kelimanya? Atau mungkin masih ada yang bolong-bolong? Atau na'udzubillah, bahkan tidak melaksanakan salat sama sekali? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya salat sampai-sampai menjadi standar bagi seluruh amalan yang kita lakukan. Idza saluhat, kalau baik salat yang dilakukan, maka baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak salatnya, maka rusak seluruh amalnya. Sehingga ini adalah hal yang penting bagi khatib dan kita semuanya untuk sama-sama mengevaluasi salat kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukankah kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau salat itu adalah satu hal yang dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Mari sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing. Dari sekian banyak salat yang sudah kita tunaikan, seberapa besar dampak terhadap diri kita? Apakah salat merubah kita dari pribadi yang pemarah menjadi lebih lembut? Apakah salat menjadikan kita pribadi yang tadinya suka berbohong lalu kembali menjadi jujur? Apakah salat mengubah lisan kita yang suka menyakiti orang lain menjadi lisan yang memberikan sanjungan, memberikan penghormatan kepada orang lain? Apakah salat menjadi wasilah bagi tangan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Apakah salat menjadi wasilah bagi ringannya kaki kita
untuk menuju masjid-masjid Allah, untuk menuju majelis ta'lim, untuk menghadiri majelis ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dalam Quran surah Al-Maun mengatakan, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang yang salat. Maka celakalah orang yang salat. Mari sama-sama kita merenungi ayat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang salat masih berkemungkinan untuk celaka. Masih berkemungkinan untuk tidak mendapatkan keberuntungan, bahkan mengalami kerugian. Apalagi bagi mereka yang tidak melaksanakan salat sama sekali. Fawaidul lil musallin. Mari sama-sama kita koreksi salat kita. Apakah kita termasuk di antara ayat ini? Apakah salat kita termasuk di antara ayat ini? Salat yang kita lakukan apakah untuk Allah atau ingin dilihat oleh tetangga kita? Apakah salat yang kita tunaikan untuk Allah ataukah ingin pujian manusia? Apakah salat yang kita lakukan betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya untuk popularitas belaka? Jamaah dirahmati Allah, fawaidul lil musallin, celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Kita sudah melaksanakan salat 5 waktu, bahkan kita menambahnya dengan salat-salat sunnah. Tapi apakah kita yakin salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selesai salat kita terburu-buru, kita tidak memohon kepada Allah, Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat kami. Apakah kita begitu yakin dengan salat fardu kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mau menutupi celahnya dengan salat-salat sunnah? Hadirin yang dirahmati Allah, fawaidul lil musallin, celakalah orang yang salat. Kembali khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya, agar kita sama-sama sadar betul bahwasanya mungkin saja dari sekian banyak salat yang sudah kita tunaikan, hanya sepersekian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sisanya hanya menggugurkan kewajiban. Fawaidul lil musallin, celakalah orang yang salat. Maka peringatan Isra wal Mi'raj pada dasarnya untuk mengingatkan kepada kita bagaimana menjaga kualitas salat kita, bagaimana salat kita agar lebih khusyuk, bagaimana salat kita betul-betul menjadi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang pernah kami sampaikan, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka disitulah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala al-'abd, ketika seorang hamba mengatakan dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, qala ta'ala hamidani 'abdi. Ketika kita mengatakan dalam salat kita alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab perkataan kita, hambaku sedang memujiku. Sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyembah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon pertolongan. Lihatlah jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan ayat ini. Allah katakan dalam hadis itu, hada baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku, jika dia betul dalam salatnya, baik salatnya, khusyuk salatnya, benar salatnya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, fawaidul lil musallin, celakalah orang yang salat. Sudahkah kita menjadikan salat itu betul-betul menjadi dialog bagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Khatib kembali mengingatkan ini untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya, bahwasanya kita tidak ingin bertahun-tahun kita melaksanakan salat, bahkan sampai menua dan mungkin sebentar lagi ajal kita akan datang,
ternyata dari sekian banyak salat kita hanya beberapa persen saja yang diterima sebagai pahala salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan dibiarkan lewat begitu saja, tapi jadikan sebagai wadah bagi kita untuk mengevaluasi salat kita. Kembali kami tegaskan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Orang yang mereka salat, lalu salatnya hanya untuk ditampakkan kepada orang lain, hanya ingin dilihat oleh mertua, hanya ingin dilihat oleh guru, hanya ingin dilihat oleh tetangga, bukan untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka orang tersebut dalam salatnya. Fawaidul lil musallin. Khatib mengulang-ulang ayat ini agar kita sama-sama ingat, agar khatib pribadi juga ingat bahwasanya salat yang kita tunaikan jangan-jangan hanya menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salah." Bahkan salat itu menjadi wasilah kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menghadapi masalah, maka beliau datang kepada Allah dengan melaksanakan salat. Lalu kita tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita menghadapi masalah, siapa yang kita temui pertama kali? Allah Subhanahu wa taala atau teman yang kita nilai bisa membantu kita? Allah Subhanahu wa taala atau keluarga yang kita lebih dahulukan untuk dimintai pertolongan? Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah salat. Kita jadikan sarana bagi kita untuk memperbaiki kualitas salat kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah, diberikan nikmat untuk bisa melaksanakan salat. Melaksanakan salat adalah sesuatu yang paling berat dilakukan oleh seorang hamba. Orang sanggup untuk mendaki gunung yang tinggi. Orang sanggup untuk berlayar di tengah lautan berhari-hari. Orang sanggup untuk jalan ke sana kemari. Tapi ternyata banyak yang tidak kuat untuk datang ke masjid menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali khatib tegaskan, fawaidul lil musallin. Ayo kita sama-sama hati-hati, kita sama-sama koreksi, dan kita sama-sama perbaiki salat kita sehingga salat kita menjadi salat yang berkualitas, salat yang 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak godaan kita ketika kita melaksanakan salat, maka ketika selesai salat jangan terburu-buru untuk meninggalkan tempat salat kita. Mohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, kami sadar salat kami belum baik, kami sadar salat kami belum sempurna, kami sadar salat kami belum khusyuk, tapi kami mohon ya Allah, terima salat kami sebagai amal ibadah kami kepada-Mu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menjadi pengingat khususnya bagi diri khatib pribadi dan kita semuanya. Kita selalu mengatakan ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata salah satu kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan memperbaiki kualitas salat kita. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim.